Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Delina Auliani dengan NIM 1905106164. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Jaminan 6B yang dibimbing oleh Bapak Arif Rahman SHMH. Langsung saja saya akan membacakan materi saya. Hipotek pesawat udara, dasar hukumnya yaitu pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata, Kepmenhub nomor KM 82/2004 tentang prosedur pengadaan pesawat terbang dan helikopter. Konvensi Cape Town ini telah diratifikasi Indonesia dengan Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2007, Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Pesawat udara sebagai benda yang didaftar, lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Pesawat terbang dan helikopter yang sudah memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebankan dengan jaminan hipotek dan harus didaftarkan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Penerbangan. Dalam Undang-Undang Penerbangan mengatur pendaftaran kepemilikan atas pesawat udara dan helikopter. Dengan dilakukannya pendaftaran kapal, akibat hukum yang penting adalah bahwa terhadap kapal yang terdaftar itu status hukumnya dipersamakan dengan barang yang tak bergerak. Maka dari penjelasan tersebut, pesawat udara dapat dikaitkan dengan jaminan hipotek. Pesawat udara sebagai benda modal. Pesawat udara sebagai benda modal dalam ruang lingkup industri penerbangan akan dapat berfungsi apabila pesawat udara telah didaftarkan terlebih dahulu dalam register penerbangan. Sedangkan pesawat udara yang belum atau tidak terdaftar tidak akan dapat berfungsi sebagai benda dalam pengertian komersial selaku ciri industri penerbangan. Pembebanan hipotek terhadap pesawat udara pada ketentuan pasal 1179 KUH Perdata dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas guna melindungi kepentingan pihak ketiga. Dengan pendaftaran tersebut, pihak ketiga dapat mengetahui berapa nilai sisa harga pesawat udara yang dihipotekkan, sehingga pihak ketiga dapat mengantisipasi dan dapat menghindarkan diri dari kemungkinan yang merugikan. Hipotek pesawat udara tidak dapat dilepaskan dengan pendaftaran pesawat udara, sebab pesawat udara yang dapat dihipotekkan karena pesawat udara harus mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Penerbangan dan Konvensi Internasional, yaitu Konvensi Chicago 1944. Dengan mengacu pada konvensi-konvensi internasional maupun hukum nasional di Indonesia, pendaftaran pesawat udara merupakan keharusan, sedangkan pesawat udara dapat dibebankan hipotek. Pesawat udara secara alamiah merupakan benda yang bergerak. Dengan demikian, tidak dapat dibebankan hipotek, tetapi dengan pendaftaran tersebut, pesawat udara merupakan benda bergerak yang mempunyai sifat khusus atau sui generis, sehingga pesawat udara merupakan dapat dibebani hipotek. Pengaturan pembebanan jaminan kebendaan atas pesawat udara di Indonesia Pengaturan pembebanan jaminan kebendaan atas pesawat udara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan tidak menjelaskan mengenai lembaga jaminan apa yang dibebankan untuk pesawat udara. Jaminan hipotek merupakan lembaga yang paling relevan untuk pesawat udara, dikarenakan pesawat udara merupakan benda tidak bergerak yang memiliki bobot lebih dari 20 meter kubik dan bersifat sui generis, dikarenakan harus didaftarkan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Penerbangan, serta diperkuat dengan penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan bahwa notaris memiliki kewenangan lain, yaitu membuat akta hipotek pesawat terbang.
Pendaftaran jaminan sebagai pemenuhan asas publisitas untuk melindungi pihak ketiga dari kemungkinan yang merugikan sebagaimana diatur dalam pasal 1179 KUH Perdata. Disebutkan dalam surat keputusan Menteri bahwa Menteri Perhubungan akan menetapkan mortgage sebagai lembaga jaminan kebendaan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 kemudian dijabarkan dalam beberapa produk keputusan Menteri Perhubungan. Lembaga mortgage dipergunakan sebagai sarana untuk mengagunkan pesawat udara. Dalam pasal 3 huruf C Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan secara tegas bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak berlaku bagi hipotek pesawat udara, serta dilihat dari berat bobot pesawat udara yang tentunya lebih dari 20 meter kubik, membuat pesawat udara dikecualikan dalam jaminan fidusia. Sebagaimana halnya dengan kapal laut mengenai jaminan hipotek, hipotek adalah suatu hak jaminan kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dari pengertian tersebut, objek dari hipotek adalah benda tidak bergerak, serta ditegaskan kembali dalam pasal 1167 KUH Perdata yang melarang hipotek pada benda bergerak. Sistem pendaftaran pemberian jaminan kebendaan atas pesawat udara sebagai jaminan kredit tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, sehingga apabila dilihat dari pembebanan jaminan atas pesawat udara, yaitu dijaminkan dengan cara hipotek, maka untuk pendaftaran jaminan kebendaan atas pesawat udara adalah dengan dibuatkan akta hipotek pesawat udara oleh notaris yang didaftarkan pada buku daftar hipotek pesawat udara oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pemenuhan asas publisitas untuk melindungi pihak ketiga dari kemungkinan yang merugikan sebagaimana diatur di dalam pasal 1179 KUH Perdata. Pasal 1179 KUH Perdata menjelaskan bahwa pendaftaran hipotek harus dilakukan di dalam daftar umum. Dalam pasal 1179 KUH Perdata menjelaskan bahwa pendaftaran hipotek harus dilakukan dalam daftar-daftar umum yang disediakan untuk itu. Hal yang dilakukan dalam buku daftar hipotek pesawat udara yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dengan ancaman batal demi hukum. Perjanjian hipotek pesawat udara baru mengikat pada pihak ketiga pada saat didaftarkan dalam buku daftar pesawat udara, sedangkan kreditor dan debitor terikat terhitung sejak ditandatangani para pihak di depan notaris. Pendaftaran perjanjian hipotek pesawat udara dilakukan oleh pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri serta memiliki fungsi dan tugas untuk memberikan sertifikat hipotek pesawat udara atau SHPU, menyimpan dan memelihara serta menghapuskan pendaftaran perjanjian hipotek pesawat udara. Pendaftaran yang dilakukan harus memuat tanggal pendaftaran, alamat terakhir kreditor maupun debitor secara lengkap, jangka waktu pelunasan utang. Dari persyaratan pembebanan utang tersebut, pendaftaran hipotek pesawat udara merupakan kewajiban dengan ancaman batal demi hukum. Menurut pasal 1179 KUH Perdata, dilakukan untuk memenuhi asas publisitas dan spesialitas sebagai perlindungan kepentingan pihak ketiga. Pendaftaran dilakukan agar pihak ketiga dapat mengetahui berapa nilai sisa harga pesawat udara yang dihipotekkan, sehingga pihak ketiga dapat mengantisipasi dan dapat menghindari apabila terjadi suatu kerugian. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.